Kisah perjuangan kiper timnas Indonesia Maarten Paes untuk datang ke Bahrain. 3 kali transit hingga proses penyembuhan cedera tangan. Begini kondisinya. Simak berita berikut ini. Geser J. Edzes. Apakah Jordi Amat kembali jadi kapten timnas Indonesia di laga lawan Bahrain? Gimana menurut kalian Jordi Amat atau J. Edzes? Shin Tae-yong coret 4 pemain timnas Indonesia ini jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah saja mereka? Simak berita berikut ini. Maes Hilgers dan Liano Reijnders debut di laga timnas Indonesia versus Bahrain. PSSI sebut sayang kalau tidak dimainkan. Kita tunggu nanti aksinya. PSSI jawab rumor Kevin Dix dan Emil Audero tertarik gabung ke timnas Indonesia. PSSI siapkan bonus untuk timnas Indonesia. Bila mampu amankan poin dari kandang Bahrain dan Cina, kita doakan saja semoga pulang bawa 3 poin. Tiba di Bahrain, Maarten Paes langsung dapat sambutan hangat dari para pemain timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Perjuangan kiper timnas Indonesia Maarten Paes untuk datang ke Bahrain. Portland Timbers versus FC Dallas di lanjutan Major League Soccer 2024 yang berlangsung Senin 7 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Maarten Paes langsung terbang ke Bahrain. Kiper 26 tahun ini harus 3 kali transit untuk tiba di negara Asia Barat tersebut. Pertama, Maarten Paes menjalani penerbangan dari Portland ke Dallas. Dari Dallas, Maarten Paes harus menjalani transit lebih dulu di Dubai, Uni Emirat Arab UEA. Barulah dari UEA, pesawat yang membawa Maarten Paes tiba di Bahrain. Kapan Maarten Paes tiba di Bahrain? Diperkirakan ex-penjaga gawang timnas Belanda U21 ini mendarat di Bahrain pada Selasa 8 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain menjalani penerbangan yang melelahkan, Maarten Paes juga harus berjuang pulih dari cedera pergelangan tangan yang dialami. Ex-kiper FC Utrecht ini mengalami cedera beberapa menit jelang laga FC Dallas versus San Jose Earthquakes pada Kamis 3 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Meski sudah menjalani latihan pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Maarten Paes tetap tidak dimainkan saat FC Dallas tandang ke markas Portland Timbers. Pelatih FC Dallas Peter Luccin tidak mau mengambil risiko dengan memainkan Maarten Paes. Jika Maarten Paes dimainkan pagi ini, dikhawatirkan cedera lebih parah dialaminya. Ujung-ujungnya Maarten Paes berpotensi absen lama memperkuat FC Dallas, termasuk tak dapat dimainkan di laga timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina pada 10 serta 15 Oktober 2024. Maarten Paes membagikan foto tangannya sedang ditusuk sejenis jarum akupuntur. Harapannya Maarten Paes segera bugar dan siap tempur saat timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain. Kehadiran Maarten Paes dibutuhkan timnas Indonesia yang memburu poin penuh kontra Bahrain. Di 2 laga awal grup C, Maarten Paes keluar sebagai man of the match saat timnas Indonesia bermain dengan Arab Saudi dan kontra Australia. Jordi Amat berpotensi menggeser J. Edzes sekaligus menjadi kapten timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium. Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat.
Semenjak menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Desember 2022, Jordi Amat tak pernah dicadangkan Shin Tae-yong. Ex-pemain Espanyol itu selalu dimainkan starter dan cuma 2 kali tidak main penuh 90 menit. Karena itu Jordi Amat berpotensi mentas sebagai starter dalam laga besok lusa. Pesepak bola 32 tahun itu bisa diperankan sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong. Jika dinilai pesaing Jordi Amat di posisi bek tengah sudah terlalu banyak, mantan pemain timnas Spanyol kelompok umur itu dapat digeser ke tengah, berduet dengan Tom Haye. Satu yang pasti, jika Jordi Amat dimainkan, otomatis dirinya menjadi kapten timnas Indonesia, menggeser Jay Itzes yang menjadi II Capitano di laga kontra Arab Saudi dan Australia. Secara strata, kapten timnas Indonesia ditempati Asnawi Mangkualam, disusul Jordi Amat dan Jay Itzes. Melihat konsistensi penampilan yang ditunjukkan Sandy Walsh di laga melawan Arab Saudi dan Australia, dirinya lebih mungkin diplot sebagai pemain starter ketimbang Asnawi Mangkualam. Alhasil, Jordi Amat naik pangkat karena berstatus wakil kapten. Dimainkannya Jordi Amat di laga besok lusa memang menimbulkan pro dan kontra. Kubu yang pro menilai pengalaman Jordi Amat bermain di level tertinggi sepak bola Inggris dan Spanyol masih dibutuhkan timnas Indonesia. Di sisi lain, kubu yang kontra menilai Jordi Amat sebagai raja blunder yang kerap merugikan skuad Garuda. Jordi Amat pernah membuat gol bunuh diri kontra Irak, menjadi penyebab timnas Indonesia dibobol Filipina di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjatuhkan Ayase Oda di kotak penalti saat melawan Jepang hingga terkena kartu merah kontra Irak. Sekarang menarik menanti formasi apa yang diturunkan Shin Tae-yong. Harapannya hasil positif bisa didapatkan timnas Indonesia dalam lawatan ke Bahrain. Maes Hilgers dan Liano Reijnders debut di laga timnas Indonesia versus Bahrain. PSSI sebut sayang kalau tidak dimainkan. Kita tunggu nanti aksinya. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga berbicara terkait peluang debut Maes Hilgers dan Liano Reijnders di timnas Indonesia. Sebagai informasi, Maes Hilgers dan Liano Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 September lalu. Kedua pemain di atas kemudian langsung di bawah Shin Tae-yong untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga pada bulan ini. Rinciannya yakni melawan Bahrain dan Cina. Laga melawan Bahrain bisa saja menjadi laga debut bagi Maes Hilgers dan Liano dengan seragam merah putih. Terkait peluang ini, Arya Sinulinga memberikan penilaian berbeda mengenai Maes Hilgers dan Liano. Arya menilai Maes Hilgers memiliki peluang lebih besar untuk mendapat menit bermain ketimbang Liano. Hal tersebut didasari dari beberapa alasan. Pertama adalah kualitas Maes Hilgers yang tak perlu diragukan lagi. Seperti yang diketahui, pemain yang baru berusia 23 tahun itu kini sudah menjadi andalan dan pilihan utama di FC Twente. Selain itu, Maes Hilgers rupanya menjadi pemain paling berharga di skuad timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek tengah itu saat ini memiliki nilai pasar tertinggi di skuad Garuda. Nilai pasar Maes Hilgers sekarang berada di angka 121,67 miliar. Terlepas dari semuanya, Arya menegaskan bahwa Shin Tae-yong memiliki kendali penuh terkait pilihan pemain melawan Bahrain. Kalau Maes melihat kualitasnya sih, saya lihat Shin Tae-yong mungkin berat untuk gak milih dia jadi starter. Tapi mungkin ada pilihan lain juga bagi Shin Tae-yong. Misalnya ada sesuatu apakah dilihat belum connect antar semua pemain bisa saja, kata Arya. Arya menilai peluang Liano bermain tak sebanyak Maes Hilgers. Pasalnya timnas Indonesia sudah memiliki Sandy Walsh hingga Asnawi Mangkualam di posisi bek kanan. Arya mengaku peluang bermain Liano juga tergantung dengan keputusan Shin Tae-yong terkait posisi sang pemain. Kesempatan Liano cukup kecil bila ingin bermain sebagai bek. Kalau Liano, saya rasa bisa main atau tidak, tergantung bagaimana kesiapan dia ditempatkan di mana. Karena saingan dia banyak dan kuat-kuat juga. PSSI jawab rumor Kevin Dix dan Emil Audero tertarik gabung ke timnas Indonesia.
Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara terkait kabar Kevin Dix dan Emil Audero yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Kata Arya, sampai saat ini belum ada kepastian kedua pemain keturunan Indonesia itu bisa membela merah putih. Sebelumnya di media sosial ramai diperbincangkan bahwa Kevin Dix dan Emil Audero menjadi dua nama baru yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Bahkan Kevin Dix akan datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Baik Kevin Dix dan Emil Audero merupakan dua pemain yang mempunyai darah Indonesia. Kevin Dix mempunyai darah Indonesia dari kakeknya asal Maluku. Back klub asal Denmark FC Copenhagen itu sebelumnya memang sudah dibidik oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Adapun untuk Emil Audero mempunyai darah Indonesia dari ayahnya yang lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Emil Audero saat ini memperkuat klub Italia FC Como. Ketertarikan dua pemain ini untuk membela timnas Indonesia karena Merah Putih mempunyai peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang berjuang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ia belum tahu naturalisasi Kevin Dix dan Emil Audero. Kita lihat nanti saja bagaimananya, ucap Arya. Arya menambahkan PSSI tidak mempermasalah apabila Kevin Dix yang datang untuk menambah kuat lini belakang timnas Indonesia. Saat ini lini belakang timnas Indonesia sudah penuh sesaj. Di sana ada Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Mas Hilgers, Sandy Walsh, China Patinama, dan Calvin Verdonk. Belum lagi ada Elkan Bagot yang bisa menjadi opsi Shin Tae-yong. Ia tidak apa-apa. Ini supaya pilihan-pilihan pelatih semakin bagus dan banyak, kata Arya. Kedalaman lini belakang kami semakin kuat. Persaingan semakin keras untuk masuk timnas Indonesia. Menurut Arya, ini bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong untuk kedepannya. PSSI siapkan bonus untuk timnas Indonesia. Bila mampu amankan poin dari kandang Bahrain dan Cina, kita doakan saja semoga pulang bawa 3 poin. PSSI memastikan akan ada bonus untuk skuad timnas Indonesia bila mampu meraih hasil positif melawan Bahrain dan Cina. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Namun Arya tak mengungkapkan secara detail besaran bonus yang disiapkan. Arya hanya menjelaskan bahwa akan ada paket bonus yang diberikan. Hal ini membuat semua pemain bakal mendapat nominal serupa. Kami itu sudah menyiapkan paket. Kan kita PSSI-nya sekarang sudah profesional banget dan itu semua sudah clear dalam paket-paketnya. Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan Bahrain terlebih dahulu. Duel ini rencananya bakal terlaksana di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2025. Hal ini sekaligus membuat Arya meminta agar timnas Indonesia tetap fokus. Pasalnya, Bahrain bakal memperoleh dukungan langsung dari para suporternya. Kita tak boleh jemawa. Mereka kan tuan rumah. Mereka sudah kemarin menang lawan Australia, kalah lawan Jepang, pastinya mereka gak mau dan akan ngotot untuk tak kehilangan poin lagi di sini. Pasti itu. Jadi ini pertarungannya pasti seru karena kedua-duanya pasti ngotot. Sementara itu duel timnas Indonesia versus Cina baru akan dimulai pada tanggal 15 Oktober 2024. Lagi-lagi tim asuhan Shin Tae-yong akan kembali berstatus tim tamu nantinya. Tiba di Bahrain, Maarten Paes langsung dapat sambutan hangat dari para pemain timnas Indonesia.
Penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes sudah tiba di Bahrain dan langsung mendapat sambutan hangat dari skuad Garuda. Ia menyalami pemain tanpa pelindung pergelangan tangan. Timnas Indonesia diketahui telah berkumpul di Bahrain sejak Minggu 6 bagi-bagi 10/2024. Akan tetapi para pemain timnas Indonesia belum berkumpul semua meski sudah ada 26 pemain yang bergabung pada Senin 7 Oktober 2024. Saat para pemain sudah berkumpul di Bahrain, masih ada satu pemain yang dinantikan kehadirannya, yakni Maarten Paes. Pemain FC Dallas tersebut memang telat bergabung karena sebelumnya masih bergabung dengan tim yang menjalani laga lanjutan di kompetisi MLS. Setelah penantian, akhirnya skuad timnas Indonesia lengkap juga pada hari ini Selasa 8 Oktober 2024. Pemain berusia 26 tahun tersebut akhirnya dipastikan telah tiba di Bahrain. Dengan bergabungnya Maarten Paes ini, dipastikan juga skuad Garuda sudah lengkap dengan total 27 pemain. Sebanyak 27 pemain ini bakal disiapkan untuk menghadapi Bahrain di laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifah, Kamis 10 Oktober 2024. Nama Maarten Paes belakangan ini menjadi sorotan. Hal ini karena ia sempat mengalami cedera pada pergelangan tangannya. Ia bahkan tak membela FC Dallas dalam laga terakhir melawan Portland Timbers pada Senin 7 Oktober 2024. Maarten Paes tak diturunkan dalam laga tersebut dan dalam keterangannya, sang pemain mengalami cedera. Akan tetapi soal Paes bisa bermain membela timnas Indonesia menjadi pertanyaan besar. Ini karena timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting yakni melawan Bahrain dan Cina. Dalam dua laga ini, tim Merah Putih ditargetkan meraih kemenangan, sehingga kehadiran Maarten Paes sangat dibutuhkan buat tim. Untuk itu, setelah tiba di Bahrain, Maarten Paes pun langsung mendapat sambutan hangat dari para pemain timnas Indonesia. Ini terlihat dalam unggahan terbaru Instagram resmi Timnas Indonesia Selasa 8 Oktober 2024. Paes terlihat menghampiri para pemain dan langsung menyalami Jay Idzas dan kawan-kawan. Saat menyapa para pemain, Maarten Paes pun terlihat menyalami skuad Garuda dengan tidak memakai pelindung pergelangan tangan sama sekali. Ia pertama kali menyapa Jay Idzas dan langsung dipeluk oleh sang kapten timnas Indonesia tersebut. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu juga langsung mendapat pelukan dari Ragnar Oratmangoen, Saine Patinama, hingga Calvin Verdon. Selain itu, ia juga menyapa beberapa pemain tim Merah Putih dengan bersalaman dengan Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, hingga Asnawi Mangkualam. Saat menyapa para pemain, Paes justru menanyakan hoki cara dan kawan-kawan dalam kondisi baik.